Jadi sebagai kesimpulan dari pengajian kita pada hari ini bahwa yang pertama, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pernah melakukan dosa di masa lampau, ingat bahwa Allah pasti akan mengampuni sebesar apapun dosa itu, insya Allah. Orang yang pernah berzina, Allah akan ampuni dosanya bila bertaubat kepada Allah. Orang yang pernah kemudian membunuh sekalipun kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat senang dan siap menerima taubat kita. Bahkan Rasulullah menyebutkan, sungguh Allah lebih senang, lebih gembira ketika seseorang itu bertaubat kepadanya dibanding seseorang yang kehilangan barang kemudian menemukan kembali. Betapa Allah senang kepada orang yang kembali ke pangkuannya, orang kembali kepada aturan-aturannya. Demikian juga bahwa Rasulullah menyebutkan agar kita kemudian menjadi orang yang masuk surga di akhirat kelak, maka mari kita juga membiasakan untuk terus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita akan masuk surga kecuali dengan iman. Kecuali dengan iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada hari kiamat, kepada malaikat, maka itu tanda ahli surga. Tetapi ingat, seseorang itu tidak mungkin akan dianggap sebagai orang beriman apabila kita kemudian tidak saling mencintai antara satu dengan yang lain. Maka mari kita juga memelihara dan memupuk rasa cinta kita kepada sesama muslim. Karena itu, karena Allah cinta kepada orang muslim, maka kita pun harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebaliknya ya, bahwa kita juga harus membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali mencintai apa yang dibenci oleh Allah dan membenci apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah cinta kepada orang mukmin, kepada para ulama, kepada para walinya, maka kita pun sebagai seorang muslim harus mencintainya. Maka mari kita biasakan untuk saling mencintai antara satu dengan yang lain, mengarahkan cinta kita kepada cinta yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu insyaallah kita akan menjadi orang yang dianggap beriman. Dan cara untuk kemudian saling mencintai, diantaranya ya, resep dari Rasulullah SAW adalah bagaimana kita kemudian saling menyebarkan salam. Maka kaum muslimin dimanapun dia berada dan kapanpun bertemu, biasakan afsyus salam bainakum, menyebarkan salam di antara kita dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan begitu kita akan saling mencintai apabila kemudian diucapkan salam itu dengan penuh senyum, dengan kata-kata yang indah, setelah itu ngobrol dengan bahasa yang baik, maka insya Allah itu akan semakin meningkatkan rasa cinta di antara kita, dan insya Allah itu akan menjadi jembatan untuk kita saling menguatkan antara satu dengan yang lain dan menjadi jembatan untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, walaupun sangat panjang, tetapi apa pelajaran kita pada ini, tapi mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan terakhir ini bisa menjadi pedoman untuk menjalani hidup dan hidup di atas permukaan bumi ini, dan kita berharap semoga kita semua selamat dunia dan bahagia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.